Yang pertama-tama patutnya kita berikan apresiasi dulu untuk teman-teman panitia yang dikomandoi Saudara Rifat dan juga lembaga SMK ini Tolong yang sudah membuka ruang positif untuk kita semua pada pagi hari ini dalam momen talkshow pendidikan dengan tema SMK Ilelewat Tolong menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri. Kita tepuk tangan untuk lembaga SMK Ilelewat Tolong. Perlu kita tahu bahwa momen hari ini adalah bagian dari Gerbiar Dis Natalis 20 tahun SMK Ilelewat Tolong. Jadi SMK Ilelewat Tolong sudah berdiri selama 20 tahun. Yang pastinya bahwa karya-karya selama 20 tahun itu ada terlihat di Lembata. Maka pada kesempatan hari ini kita akan mengupas tuntas dalam talkshow pendidikan pagi hari ini. Sekarang kita kenal SMK ini. Mungkin Bapak sedikit bisa menjelaskan secara singkat terkait itu. Saya persilakan Bapak. Ya baik, terima kasih. Mohon maaf saya bersuara paruh. Saya diberi di tahun 2003, tepatnya di tanggal 23 Juli 2023, sekolah ini resmi didirikan. Ketika kami menghadap Bapak Andreas Budimanuk selaku Bupati saat itu dan menyampaikan niat ini, yang pertama adalah mengapa kita buka pilihan kita di sekolah teknik. Kita ingin supaya membangun semangat semua orang, apakah itu orang tua wali, apakah itu siswa dan seluruh masyarakat Lembata bahwa teknik program kalian sampai satu program kali di SMK yang perlu kita geluti dan menjadi sangat penting. Bukan saja itu merupakan hal yang biasa-biasa saja, tetapi bagi kami bahwa ketika kita menghadapi perkembangan dunia usaha dan dunia globalisasi sekarang perlu kita menyiapkan diri, sehingga saya lalu menyatakan diri untuk kalau bisa kita buka sekolah itu. Sehingga kami sudah bisa buka sekolah itu pertama karena melihat bahwa minat masyarakat masih terlalu rendah dan kami ingin membangkitkan semangat untuk kita masuk ke sekolah-sekolah teknik. Yang kedua bahwa meniti masa depan kita, masa depan Lembata, dan juga saat itu kita baru 2 tahun otonomi. Jadi saya berpikir bahwa kita perlu menyiapkan tenaga-tenaga yang siap dan handal untuk bisa membangun Lembata ini ke depan. Yang berikut, pada setahun-tahun itu kita tidak ada sekolah SDM ya, kalau dulu istilahnya SDM. Tapi kita hanya punya sekolah SMA, sekolah umum, sehingga kami merasa bahwa daripada orang tua harus berpikir ke Larang Tunggal, ke Maumere, ke Kupang dan lain sebagainya, maka perlu kita hadirkan sekolah teknik di daerah ini. Jadi itulah. Dan ketika saya menghadap Pak Andreas Budimanuk, Bapak Andreas menyatakan bahwa lengkap sudah sekolah kita di Lembata. Tepuk tangan untuk almarhum Andreas Budimanuk. Di sini untuk listrik itu saja kita setengah mati, untuk lampu LED itu sangat saja. Ini bisa dibuat. Apakah SMK bisa memproduksi? Kalau sih memamerkan ini. Orang membutuhkan IT di Vespa, sekarang macam butuh IT. Semuanya kita boleh jadi. Kalau kita punya SMK, ada jurusan listrik yang dia harus untuk produksi itu. Begitu juga modifikasi motor. Lembata ini juara dalam lomba modifikasi motor di Lampung. Ketika lomba modifikasi motor. Plus 120 menit baru kita. Kalau 120 menit sih kali itu berapa? Uang pembangunan satu kali dengan 200.000 konsisten. Nah, ini yang mau saya bermain. Nah, ini sudah saya putus kok, kita sudah kata. Tapi kita berpikir bahwa kualitas kita harus selaras dengan pengajaran guru. Pengajaran guru untuk sekolah. Dia bukan cara orang guru harus berpikir bahwa guru ada jadi bangun. Dan mahal. Tidak ada sekolah guru dengan biaya. Saya punya anak, kami di sekolah 2. Biaya bisa 4 kali lipat dari SMK ini. Baik, terima kasih Bapak Firdawan. Kita tepuk tangan dulu Bapak Firdawan wakil orang tua. Tadi Bapak Firdawan ini sebelum menjadi orang tua murid sudah ada kepedulian untuk
SMK Tolong terbukti dengan masuk ke sini. Satu hari dari orang tua murid sudah jadi pembicara di talk show yang SMK Tolong. Kita lihat 1 tahun jadi orang tua wali murid apa yang Bapak Ferry bawa dan akan berikan untuk SMK Tolong. Sekali kita tangan Bapak Ferry. Jadi tadi menarik sekali pembahasan dari Bapak Ferry terkait bagaimana peran sekolah dalam hal ini SMK Tolong dan juga peran orang tua dalam bagaimana menumbuh kembangkan karakter, keterampilan dan mental anak-anak SDM. Karena kita tahu bahwa anak SDM itu dikenal dengan yang orang bilang otak sepotong, otak patah, bentrok di mana-mana, pasti anak SDM pasti ada di situ. Itu kenyataannya seperti itu. Tetapi kalau diimbangi dengan bagaimana kalian dan keterampilan itu yang harus bagaimana adik-adik kita semua memikirkan tentang itu. Bahwa secara mental, secara keterampilan anak SDM harus beda dengan anak SMA. Sudah ketika keluar dari SMK sudah bisa langsung terjun ke dunia usaha dan industri. Nah, setelah ini saya kembali ke Pak Guru dulu. Selaku perwakilan Dewan Guru tadi dari pernyataan Pak Ferry Wali itu ada sedikit tantangan bagaimana SMK Tolong bisa berkarya lebih. Nah, saya bertanya untuk Pak Ferry Koban, bagaimana Bapak melihat sebagai seorang guru capaian apa yang sudah dilakukan oleh SMK Tolong dalam peningkatan keterampilan dan keahlian siswa? Saya silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Pertanyaan penting bagi guru-guru sebenarnya dari Pak Korba sudah. Apakah guru-guru mampu mempersiapkan anak-anak ketika dia selesai dari sini, dia bisa di dunia usaha, dunia industri? Itu pekerjaan berat para guru di sini. Dulu waktu masih di Jakarta itu, kalau dengan STM itu kepanjangan sekolah tawuran melulu. Maksudnya tiap hari kalau kita naik mobil kemana-mana Jakarta lalu ada macet, lalu kita lihat batu berterbang, oh itu ada STM lagi tawuran. Makanya diberi panjangan sekolah tawuran. Memang pertama dari segi guru selama mengabdi di sini, bagi saya guru-guru di sini itu sudah kualifikasi untuk mempersiapkan anak-anak untuk nanti kalau tamat dia bisa terjun di dunia industri atau dunia usaha. Tadi misalnya Pak Freddy, orang tua kita minta untuk juga mengontrol anak dari rumah ke sekolah supaya kami guru-guru mengatur dia, memberi dia keterampilan, pengetahuan ketika dia selesai dia bisa ada di dunia industri. Saya kalau masuk mengajar itu saya selalu membuka mereka punya imajinasi. Saya pernah baca satu buku, itu ada satu kakek usianya 80 tahun, orang Italia. Dia punya perkebunan itu 10 hektar. Dan tiap hari dia mengontrol kebunnya itu hanya dengan satu motor skuter yang lari itu mungkin kecepatannya sampai 30 km per jam paling cepat. Dan karena tiap hari dengan motor skuter itu dia keliling itu dia merasa kecapean. Lalu yang muncul di dia pikiran itu, kapan saya bisa punya kendaraan ini, dia bisa bantu saya untuk mengontrol kebun saya ini yang luas ini dalam waktu 5 atau 10 menit saja. Lalu yang muncul di dia pikiran itu berpikir bagaimana dia mengubah skuternya, bukan lari lagi di atas tanah tapi bisa terbang. Dan setiap hari yang tua kita berputar itu dia cari di Google itu cara kerja helikopter. Lalu mulai tiap hari itu dia mulai mengubah skuternya dengan cara kerja helikopter. Dia pasang kapan dia pasang dia balung-balung gimana. Dan dia kerja hanya 1 tahun, dia punya skuter itu berubah menjadi skuter yang bukan lari di tanah lagi tapi bisa terbang. Dan itu luar biasa. Jadi usia 80 tahun, saya kamu kalau studi di SMK Tolong ini 3 tahun, usia imajinasi. Seperti Pak Freddy katakan tadi, kenapa kita tidak berpikir merakit motor misalnya yang agak beda dari motor-motor biasa? Misalnya dia mesin kita beli, tapi misalnya dia bodi itu apa yang ada di kamu yang bisa jadi sini yang teknik otomotif itu berpikir bagaimana motor ini apakah kita bisa rubah dia bisa terbang atau misalnya kita rubah dengan bentuk khas motor-motor rakitan SMK. Baik, terima kasih Pak Ferry Koban. Kita ketahui bahwa untuk bagaimana menumbuhkan keterampilan dan keahlian siswa perlu antara kolaborasi peran antara orang tua
dan juga guru tidak hanya memberikan mata pelajaran, tapi bisa memberikan motivasi, dukungan dan juga imajinasi untuk para murid untuk bagaimana menumbuh kembangkan. Mungkin saya langsung ke Bapak Korwas dulu, bagaimana sedikit memberi gambaran terkait kurikulum SMK, perbedaan antara SMA dan SMK supaya adik-adik mungkin tahu, mungkin ini adik-adik ada yang baru masuk ataupun ada yang sudah berjalan di STM, sedikit beri gambaran terkait bagaimana menyiapkan siswa untuk bisa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga jiwa entrepreneurship. Nah, karena SMK itu sendiri itu punya 3 output sebenarnya. Ya, pertama dia bisa kerja, output yang pertama kerja, output yang kedua adalah entrepreneurship atau wirausaha, dan yang ketiga kalau mampu bisa kuliah. Nah, kalau SMA dia tamat dari SMA ya harus kuliah. Nah, tetapi kalau SMK, tamat dari SMK itu punya 3 pilihan: mau kerja di orang, mau buka usaha sendiri, atau mau kuliah. Kalau orang tua mampu. Nah, maka di sekolah ini harus fokus pada 3 hal ini. Ya, harus fokus pada 3 hal ini. Nah, kalau anak-anak mau kerja, artinya bahwa guru harus menyiapkan mereka betul-betul menjadi tenaga kerja yang profesional. Kemudian kalau mau menjadi wirausahawan, maka guru-guru di sini juga harus menyiapkan anak-anak menjadi seorang wirausahawan yang punya feeling bisnis dan lain sebagainya. Nah, saya selalu kalau berkunjung ke teman-teman di kepala SMK, itu saya sering ngomong begini, untuk menjadi kepala SMK itu feelingnya harus feeling bisnis, tidak bisa artinya tidak bisa biasa-biasa saja, dia harus minimal luar biasa dalam hal bagaimana mengembangkan sekolah ini menjadi pusat bisnis bisa, kalau bisa. Nah, kemudian rujukan kita dalam kurikulum SMK itu pada kompetensi kerja nasional SKKNI. Nah, maka walaupun buku-buku pelajaran itu dicetak dengan materi-materi umum, tetapi kalau bisa yang nanti sudah di kelas 2 itu saya harapkan guru-guru di kelas entah jurusan listrik, otomotif maupun gambar bangunan itu menerapkan SKKNI. Nah, pembelajarannya fokus ke SKKNI itu. Nah, sehingga misalnya kalau pada akhirnya di uji kompetensi itu kita mengundang lembaga sertifikasi profesi, itu anak-anak bisa langsung bisa beradaptasi dengan ujian untuk sertifikasi profesi. Nah, selama ini kan mungkin masih UKK mandiri ya, ujian kompetensi UKK mandiri selama ini. Ya, saya mau ini sekolah sudah 20 tahun ini undang sertifikasi lembaga sertifikasi profesi untuk menguji anak-anak. Karena tantangan guru-guru SMK itu kalau anaknya lulus sertifikasi profesi itu sesuatu yang jadi kurikulum SMK itu 70% praktek, 30% teori. Nah, maka Pak Ferry ngomong tadi bahwa lebih banyak di luar itu memang karena kurikulum menghendaki seperti itu. Nah, kalau bisa saya mengajak sekolah ini juga bisa menjadi sekolah pusat keunggulan. Ya, ada saya lihat tadi saya masuk juga saya lihat
oh sekolah ini ternyata maju. Nah, punya gedung sudah representatif. Nah, jadi kalau bisa menjadi lebih maju lagi dengan mengambil program sekolah pusat SMK pusat keunggulan itu. Nah, SMK pusat keunggulan hingga karena menjadi SMK pusat keunggulan itu manfaatnya banyak. Dikasih bantuan 1 miliar untuk peralatan dan 300 juta untuk penguatan pembelajaran. Nah, jadi bagaimana melatih guru siswa untuk menjadi menjadi entrepreneurship, menjadi wirausahawan yang baik, yaitu ada program-program pelatihan yang dibiayai oleh SMK Pusat Keunggulan. Sehingga saya pikir kurikulumnya sudah sangat adaptif, sehingga tinggal penerapan di sekolah ini yang perlu menjadi konsep untuk mengembangkan anak-anak menjadi tenaga kerja yang profesional. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Alumninya sudah berdampak untuk bagaimana pelaku usaha atau pelaku industri di Kabupaten Batang. Saya silakan Pak Adrianus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau dari dunia usaha, dunia industri, mungkin dampaknya sangat besar. Sangat besar. Intinya satu, bahwa kalau mau sukses cuma satu prinsip saya dan teman-teman di bengkel. Kalau mau sukses, belajar menghargai waktu. Kuncinya di sini, belajar menghargai waktu. Untuk sementara misalkan disampaikan tadi bahwa bagaimana penyerapan untuk anak-anak yang setelah sekolah kejuruan atau SDM. Di bengkel saya khususnya itu ada teman-teman atau adik-adik yang sekolah di sini masih kelas 2 sudah sebentar bekerja di tempat saya. Setelah itu ada yang sudah selesai juga terserap di bengkel saya. Dan bukan hanya di bengkel saya, tapi ada tempat-tempat lain. Kita berharap untuk mau setelah selesai SDM terus mau untuk kerja kantoran, menurut saya setelah saya berpikir usaha sekarang tidak. Oleh sebab itu saya mungkin berpikir lebih memilih kalau sekolah kejuruan untuk penyerapan saat sekarang, kita bagaimana caranya untuk bisa langsung tahu cara untuk bekerja dan menghasilkan. Sama saja kalau prinsip saya pribadi sendiri bahwa ya kuliah penting, tapi kuliah itu prinsip untuk merubah pola pikir. Kalau itu dari saya. Sedangkan dulu mau terjun langsung ke lapangan, murid atau siswa SDM dibandingkan dengan murid siswa sarjana, saya berpikir mungkin yang lebih unggul anak-anak SDM, karena mereka sudah langsung dengan penerapan kalau di tempat saya terapkan ada semua di atas ada sekitar 8 tenaga kerja, itu alumni SDM dan dokter. Harapan dari kami dunia industri mungkin kita tingkatkan kerjasama antara guru, orang tua, dan kita yang ada di dunia industri. Jadi saya kembali ke prinsip saya awal, bahwa kalau mau sukses pasti harus belajar menghargai waktu. Kalau di tempat di dunia usaha saya, pagi masuk sudah kerja, HP ini semua aktivitas pribadi tinggalkan. Jam 12 istirahat makan, HP boleh diambil, mau main, jam 2 mulai kerja sampai selesai. Jadi semua sudah program, jadi tidak ada waktu yang tergelung. Tantangan tadi sudah terungkap beberapa melalui guru dan juga orang tua. Tetapi kita juga semua sepakat bahwa tantangan kita itu adalah bahwa kita tidak hanya sekedar memberi jasa kepada siswa. Sejauh ini ada 2.826 tamatan. Itu mohon maaf kami belum bisa telusuri penelusuran tamatan belum rampung, tetapi sedikit saya kabarkan dulu bahwa ada beberapa tamatan sebelumnya itu kita juga perlu berbangga bahwa sampai dengan
sampai saat ini ada 4 anak itu bekerja sebagai teknisi pesawat terbang Lion Air. Itu ada di Surabaya 2 orang dan di Batam 2 orang. Itu komunikasi perjalanan mereka. Tapi saya juga mengingatkan mereka sekolah apa lagi supaya lebih tingkatan profesinya di sini juga. Itu untuk anak. Ada 2 anak, itu satu di Jakarta dan satu di Batam. Itu mereka dari jurusan listrik. Kalau jurusan listrik ini mereka bekerja sebagai operator mengoperasikan mesin-mesin pendukung di rumah sakit. Itu jadi mereka mengoperasikan mesin-mesin itu. Sejauh ini ada 1 anak dari Kina, Kelikur, dan 1 lagi dari Bulanur. Itu mereka sekarang ini yang menjadi kebanggaan kami. Ada 1 anak itu orang Jawa, tamat di sini. Sekarang saat ini menjadi punya perusahaan besar di Kalimantan. Itu beberapa anak yang selalu kami bangun komunikasi. Lebih dari 10 itu sekarang menjadi tentara dan polisi. Tetapi itu bukan tujuan kita. Jadi tantangan kita, barangkali saya bisa katakan bahwa kita harus menciptakan output tamatan yang benar-benar bisa merebut dunia kerja, merebut dunia kerja, sehingga mereka di sana bisa. Nah, sejauh ini tadi Pak sudah katakan, Pak Andri sudah sampaikan, tetapi tercatat itu dari 2000-an itu barangkali belum setengah bagian, seperempat besar itu masih terserap di dunia usaha dan di dunia industri. Ke depan memang kita punya tantangan. Yang ada sekarang ini adalah bagaimana orang tua Bali. Kita tidak bicara untuk bisa menggapai mimpi kita kalau kita tidak bekerja. Sepakat dengan Pak Andri bahwa kita memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita tidak bekerja maka kita tidak akan terukur kapan dan di mana. Sekolah ini memang sudah terukur sebenarnya, tetapi penelusuran tamatan tetap kita lakukan. Mungkin dari tiap tahun harus kita lakukan untuk itu bisa menjadi motivasi untuk anak-anak yang baru datang belajar di sekolah. Barangkali itu untuk sementara. Baik, terima kasih Bapak Fernandus Koda. Untuk menjadikan SMK Lelotolok sebagai suatu SMK yang nanti menghasilkan output yang dapat langsung bersaing, banyak tantangan. Dan tantangan tersebut yang pastinya butuh kolaborasi antara pelaku industri, selaku mitra kerjasama yang adik-adik mereka praktek, orang tua, guru, pemerintah, dan juga kita semua. Dalam kegiatan yang positif, bagaimana membicarakan tentang kontribusi SMK terhadap dunia industri maupun dunia kerja. Untuk itu saya mengharapkan SMK Lelotolok bisa menghasilkan tenaga-tenaga yang profesional di bidang otomotif, desain konstruksi dan jurusan lain untuk bisa berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan di dunia kerja maupun di dunia usaha.